Hai teman-teman Chuck Investment Club. Jadi sekarang kita di sini sama Om Ben nih, yaitu professional trader. Ya, sekarang kita mau nanya-nanya dikit nih ke Om Ben tentang tips-tips dalam trading dia gitu. Pertama boleh tanya, Kak Om Ben ini udah experience dalam trading tuh udah berapa lama? Saya dari tahun 2017, jadi mungkin masih 6 tahun ya. Iya. Masih 6 tahun. Kalau misalnya dalam sejak pertama kali mulai trading, apa pelajaran yang you hope you know sebelum mulai trading gitu Kak? Ya, yang saya harap saya tahu sebelum saya mulai trading sebenarnya soal pembatasan risiko. Ya, jadi teman-teman biasanya kan trading ini kan kita cenderung untuk mencari profit ya, mencari profit dengan harapan kita ingin dapat profit semaksimal mungkin ya kan. Tapi kita lupa bahwa kita harus melindungi risiko. Ya, itu yang saya harap saya tahu dulu ketika saya nggak ngerti seperti itu. Yang saya lakukan adalah saya pingin masuk di dalam sebuah saham, pokoknya pengen langsung profit ya kan, pengen profit instan. Tapi saya sering mengabaikan resiko, dan bahkan saya waktu dulu sempat nggak mau disiplin cut loss. Pada akhirnya ya berdarah banget, saya pernah sampai minus 84% dan akhirnya ya harus cut loss juga, kalau nggak sahamnya sekarang udah tidur begitu kan. Nah, itu yang saya harap saya tahu. Seandainya saya tahu seperti itu, mungkin saya tidak mengalami banyak kehilangan dana, ya kan. Nah, seperti itu. Saya pengen seperti itu. Nah, strategi cut loss Om tuh kayak gimana? Jadi gini, strategi cut loss-nya bagaimana lah? Untuk tahu kapan kita cut loss, kita harus ngerti di mana plan kita, ya kan. Kita masuk ini sebagai investing, ya kan, swing ya, atau trading aja, atau main trading pendek aja. Nah, ketika plan yang saya buat tidak sesuai dengan yang terjadi di market ya, maka saya harus cut, kan seperti itu. Karena saya juga harus melihat bahwa apakah resikonya dapat saya tanggung ya. Ketika saya mengalami loss, apakah dapat saya tanggung. Ketika saya udah nggak bisa menanggungnya, maka nggak ada pilihan lagi kecuali saya harus cut ya. Dan dengan cut ini saya berarti mengakui kesalahan dan mengakui kekalahan saya. Wah, ini berarti saya nggak bisa lagi, jadi harus cut untuk evaluasi lagi, seperti itu. Untuk selanjutnya kita mau tanya dikit nih mengenai membuat trading style kita sendiri. Tadi kan Om bilang kita tuh harus mempunyai plan kita sendiri ya. Gimana sih cara kita tentuin trading plan kita? Ya, untuk menentukan trading plan kita harus mengetahui dulu kita ini mau trading dengan cara apa, stylenya kan harus ngerti dulu dong. Kalau tentu saja trading plan scalping dengan trading plan investing jelas berbeda. Apalagi investing yang mengandalkan fundamental ya, itu jauh berbeda banget. Entry-nya berbeda ya kan, money management-nya berbeda. Nah, kalau scalping kita harus ngerti, kita ini kan biasanya kalau scalping kita bermain di instrumen yang sangat volatile dan sangat high risk tentu saja kan seperti itu ya. Naiknya cepat, turunnya cepat. Nah, makanya kita harus mengerti misalnya ya, di dalam saham scalping ini saya bikin plan. Oke, misalnya harga sekarang 100 ya, harga sekarang 100. Oke kan? Nah, saya lihat ternyata supportnya di 98. Saya tahu dari mana? Harganya nggak turun dari 98, dijagain. Berarti kan ketika turun dari 98 saya harus bersiap-siap cut karena berarti akan jebol support kan. Nah, seperti itu ya. Berarti kan misalnya di harga 100 sekarang support 98. Berarti kan saya kan low risk nih. Ada cuma 2 titik 3 titik ya untuk cut loss. Nah, sedangkan saya lihat ternyata resistnya bisa sampai ke 105 ya. Titik tertingginya di 105. Berarti ketika saya masuk di 100 ya harganya bergerak naik ya. 102 103 kemudian kok kelihatan nggak kuat. Nah, saya biasanya memutuskan untuk mulai jual. Kalau scalping seperti itu. Nah, gimana kalau harganya kembali ke harga beli saya? Nah, saya memutuskan untuk ketika saya masih punya separuh, biasanya saya mulai buang bertahap. Seandainya dia jebol, berarti saya kan nggak mengalami loss, kan seperti itu. Jadi saya mengalami pembatasan risiko seperti itu. Nah, seandainya saya beli kemudian jebol ke bawah, bagaimana? Ya saya langsung cut. Ya kan, itu kalau strategi saya soal scalping. Tapi kalau memang swing ya, dan based on technical analisa ya saya akan melihat support resist dan trend. Jadi plan saya seperti itu, dan saya membuat plan itu berdasarkan penentuan support. Karena dengan kita mengerti supportnya di berapa, kita bisa mengukur resikonya dengan harga sekarang. Resikonya ternyata 5%. Saya bisa nggak mengcover 5% ini? Resikonya udah 10%. Saya bisa nggak? Kalau saya nggak bisa bagaimana? Ya saya akan skip. Atau saya akan lebih sabar menunggu dulu pergerakan harganya. Mungkin ada, siapa tahu dikasih koreksi-koreksi. Nah, baru saya masuk lagi. Seperti itu. Untuk income dari tradingnya nih, boleh spill dikit gak per bulan tuh kira-kira dapat berapa sih? Mungkin digitnya atau secara spesifik? Kalau income tergantung market. Karena begini, saya nggak bisa ngomong market yang sekarang dengan market 2 tahun lalu berbeda. Saya kemarin sempat bikin story, saya kangen dengan market yang zaman tahun 2021 ya, dimana waktu itu saya dengan modal ya sekitar hanya kurang dari 5M gitu, saya sebulan bisa dapat hampir 2. Nah, itu ketika marketnya benar-benar ramai dan itu murni dari scalping. Tapi kalau sekarang ya
saya harus coba realistis dengan market yang sepi seperti ini ya. Syukur-syukur kalau sehari bisa 10-20 juta udah bagus banget buat saya. Itu apa ya? Kenapa saya menurunkan banget ya, supaya pressure saya tuh berkurang. Karena ketika kita tidak menurunkan ekspektasi ya dengan market yang likuiditasnya rendah, market yang sepi, kita akan tertekan. Karena misal contoh, ketika dulu saya pernah berpikir bahwa wah sehari saya ingin dapat 50 sampai 100 juta, ya kan? Nah, ketika marketnya bergerak sepi, memaksakan sekarang 50 sampai 100 juta, itu akan sangat stres banget. Nah, makanya cara satu-satunya adalah saya menurunkan ekspektasi saya, menurunkan target saya. Kenapa saya menurunkan target saya? Karena saya melihat market. Prinsip saya trading adalah saya tidak pernah mau melawan market. Ketika marketnya arahnya seperti ini, ya saya mengikutinya. Ya, itu prinsip. Ketika kita lawan market, maka yang terjadi kita akan mengalami loss, dan biasanya kalau sekali lossnya akan besar sekali. Nah, makanya sekali lagi kalau marketnya memang lagi sepi ya saya akan lebih cenderung main santai seperti itu. Kalau return dari trading itu ketika marketnya rame ya saya bisa 100% dari modal saya. Itu return dari trading. Ketika marketnya rame ya, saya ngomong rame itu berarti tahun 2020, 2021. Itu bisa sampai 100% per bulan. Seperti itu. Oke. Berarti terima kasih ya Om Ben atas interviewnya. Semoga sukses selalu dan juga bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman Cak lainnya. Terima kasih Om. Iya, sama-sama.